ruangan yang tadinya cahaya lilin ini berubah jadi warna hijau terang gitu. Terang, dan disitulah saya sudah berpindah dimensi gitu loh ya. Dimensi jadi bukan waktu di ruang udah itu lagi gitu loh. Saya berada di suatu taman yang sangat indah sekali ya kan. Penuh dengan bunga, penuh dengan buah-buahan. Saya berjalan terus sampai akhirnya saya bertemu dengan istana ya. Istana mewah, megah ya, berwarna putih. Kemudian saya pun mengetuk pintu tersebut sampai ketiga kali dibuka di situ, dan beliau menyampaikan sambil tertawa gitu. Ketawanya begitu lepas sekali gitu. Ribuan tahun aku menunggu manusia, selamat datang di istana Gapura di Ningrat Panca Dinika. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati, dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana selalu sehat ya, dan tambah ganteng, tambah muda, tambah banyak rezekinya. Amin. Dan pemirsa setia channel Prabu Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua senantiasa sehat, berbahagia, dan banyak rezekinya dari berbagai sisi dan arah. Amin. Ya robbal alamin. Kang Prabu, ini kan ada beberapa hal ya yang sangat perlu Kang Prabu jelaskan. Kita akan membahas tentang eksistensi dari Robbul Alamin ya, karena ini sangat penting sekali, merupakan inti hidup dan kehidupan kita, sehingga kita pun harus mengenal dan mengetahui eksistensinya secara jelas dan gamblang, agar keyakinan kita kepadanya pun betul-betul hakul yakin, tidak sekedar yakin saja, apalagi asal yakin. Begitu kira-kira Kang Prabu. Langsung pertanyaan pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kang Prabu, sebenarnya yang disebut sebagai Robbul Alamin itu apa? Dan bahasa ilmiahnya juga apa? Lalu kenapa juga disebut guru sejati atau guru batin? Mangga silahkan. Robbul Alamin ya, seringkali juga disebut sebagai guru sejati ataupun guru batin. Siap. Karena memang seluruh ilmu ya itu berasal darinya gitu loh. Siap. Seluruh ilmu, bahkan pengetahuan yang ada di kehidupan bumi alam ini, betul, sumbernya ini dari sang inti ini gitu loh ya. Atau yang disebut dengan Robbul Alamin. Dikatakan Robbul Alamin ini karena memang ya ini bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya ini adalah guru alam semesta jagat raya. Ya. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai guru sejati ataupun guru batin. Sekali lagi karena sumber ilmu apa saja yang ada di kehidupan bumi alam ini ya, seluruh ilmu ya, ilmu apa saja lah ya, itu sumbernya itu dari Rob, dari sang Rob, dari Robbul Alamin gitu loh ya. Jadi kenapa disebut sebagai guru sejati ya, karena itu ya, sumbernya termasuk ya. Di sini adalah tata cara ya ataupun tutorial penggunaan ilmunya ya, ya itu dijelaskan oleh sang guru sejati ataupun sang Robbul Alamin ini gitu loh ya. Jadi sumber ya, sumber dari seluruh ilmu yang ada gitu. Makanya disebut sebagai guru ya. Nah, secara ilmiahnya ya, mungkin ya ini yang disebut dengan God particle gitu ya. Karena digambarkan God particle ini ya, atau partikel Tuhan ini kan ukurannya ya ukuran partikel sangat kecil sekali ya, tapi digambarkan ya
seluruh alam semesta, bahkan 7 alam semesta pun ya, itu bisa masuk ke God partikel ini gitu loh. Siap. Ya. Saking luar biasanya sekali God partikel ini gitu loh ya. Ya. Itu mungkin. Kenapa saya bicara mungkin ya? Ya karena saya kan juga belum tahu persis yang disebut God partikel itu ya, apa gitu ya. Kan kira-kira juga para ilmuwan ya. Iya, betul. Bukan, itu dari hasil penelitian secara ilmiah. Ya. Jadi ada laboratoriumnya. Laboratoriumnya itu namanya CERN ya. Itu ada kok di Google, bisa di search juga ada ya. Itu memang untuk penelitian ya. Penelitian God partikel ini membutuhkan biaya yang miliaran triliun. Betul, gitu hanya loh. sekali doang. Ya, miliaran triliun untuk hanya meneliti God partikel ini. Dan lama sekali. Nah, itu ya secara ilmiahnya. Adapun Rabbul Alamin atau guru sejati yang sempat saya temuin Spirit gitu. dan berdialog selama 4 jam dalam satu meditasi saya ya, itu memang berwujud manusia gitu ya. Betul. Berwujud manusia, wajahnya itu manusia, tapi bukan berwajah saya gitu ya. Artinya orang lain gitu lain. Ya. Wajahnya orang lain. Kalau wajahnya saya ini ya sedulur papat yang sebelumnya saya temuin gitu kan, yang mengarahkan agar saya terus mencari sentral. Iya, betul. Mencari sentral ataupun pusatnya yang merupakan perwujudan dari Rabbul Alamin gitu loh ya. Nah, dalam meditasi saya ya, setelah saya mengolah jurus selama 1 bulan ya, kemudian dilanjut dengan meditasi ya secara istiqomah selama 1 bulan, bertemulah dengan guru sejati ya, ataupun disebut dengan guru batin ataupun Rabbul Alamin ya. Kenapa saya berani berkesimpulan seperti itu ya? Karena saya sendiri memang sebelumnya sama sekali tidak menggambarkan ya. Jadi itu bukan halusinasi. Betul, gitu loh ya kan. Apa yang muncul nanti gitu Kang Prabu ya? Itu sama sekali tidak terpikirkan oleh saya gitu loh ya. Wujud dari yang muncul dalam meditasi itu gitu loh. Sama sekali sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh saya gitu loh ya. Nah, pada saat itu muncul dengan tanda-tanda pertama itu ya cahaya ya. Di ruang meditasi yang memang saya buat gelap gulita ya, dan saya hanya konsentrasi kepada lilin, cahaya lilin ya. Dari cahaya lilin yang warna biru itu ya, di tengahnya itu saya fokus ke situ. Dari biru menjadi hijau terang ya, seluruhnya itu menerangi ruangan tersebut. Ruangan yang tadinya cahaya lilin ini berubah jadi warna hijau terang gitu terang, dan disitulah saya sudah berpindah dimensi gitu loh ya. Dimensi jadi bukan di ruang itu lagi gitu loh. Berpindah dimensi, saya berada di suatu taman yang sangat indah sekali ya kan. Taman yang indah sekali, penuh dengan bunga, penuh dengan buah-buahan. Saya berjalan terus sampai akhirnya saya bertemu dengan istana ya. Istana mewah, megah ya, berwarna putih. Kemudian saya pun mengetuk pintu tersebut ya, menyampaikan salam. Nah, dari dalam terdengar ya, sayup-sayup suara dari dalam. Nah, sampai 2 kali saya baru ini ya, wah, ini suaranya nggak asing gitu ya? Nggak asing gitu loh, ya kan, nggak asing gitu. Sampai ketiga kali dibuka di situ, dan beliau menyampaikan sambil tertawa, gitu. Ketawanya begitu lepas sekali gitu. Ribuan tahun aku menunggu manusia di istanaku ini. Selamat datang di istana Gapura di Ningrat Panca Dinika. Gitu, menyampaikan salam kepada saya. Silahkan masuk. Saya dipeluk gitu kan, dipeluk oleh beliau gitu. Nah, saya pun ya betul-betul menikmati pelukan dari beliau gitu loh. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat itu, kok ribuan tahun gitu loh ya. Beliau itu menunggu manusia gitu loh. Nah, berarti selama ribuan tahun ini tidak ada manusia yang berhasil menembus
Dimensi ya, tersebut. Dimensi tersebut. Betul. Ya, istana dari sang guru Siap. batin, Paham sang guru saya. sejati gitu loh ya. Nah, terus dilanjut dengan berbagai pembahasan Pembahasan di situ, selama 4 jam ya, tersebut, Kang selama Prabu. 4 jam tersebut itu. Nah, ini suatu pertemuan yang sangat luar biasa. Sekali saja Kang Prabu ya, secara sekali spiritnya. saja. Jadi pertemuan itu sekali saja dan saya pun tidak bisa mengulangin lagi. Ya, siap. Jadi pertemuan itu saya rasa itu adalah kehendak dari Sang Rabbul Sang Rabbul Alamin Alamin. sendiri. Iya, karena secara lain Iya. juga sudah bertemu Iya, Kang Prabu sih. karena kehendak saya ya itu hanya diwujudkan sekali dan tidak bisa diulangi. Iya. Saya berusaha untuk mencoba berkali-kali, Nggak itu bisa. tidak pernah bisa gitu loh. Siap. Jadi istilahnya saya di sini hanya sebagai saksi eksistensi dari Sang Rabbul Alamin Iya. ya, dengan berwujud beliau atau berwajah beliau. Siap, gitu loh, siap. ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan God particle tadi, siap. ya, itu kan memang wujud energi, Energi, ya, God betul. particle itu gitu loh ya. Yang bisa nah, berubah yang namanya God particle ini atau wujud energi ini kan bisa berwujud Iya, apa saja semau-mau. Iya. Nah, tentunya mewujudkan diri dalam hal ini ya sebagai guru batin atau sang guru sejati ya, karena beliau itu memang yang terpilih ya kan sebagai perwujudannya. Perwujudannya, ya. Ya ibaratnya sang guru batin ini sebagai dalangnya. Dalangnya. Sekaligus sebagai ibarat dalam suatu sinetron ataupun film ya, yang namanya sang sutradara kan boleh juga ikut bermain. Boleh gitu, dong, kan? suka-suka. Nah, ya. Terserah sutradara Iya, dong, kita nggak terserah bisa ngatur. sutradara gitu kan. Nah, sang sutradara menghendaki dirinya pun ikut dalam permainan sinetron Dalam wadah ataupun beliau. film tersebut. Nah, dalam wadah beliau ini sekaligus sebagai perwujudan dari Sang Rabbul Alamin ya. Betul. Dan saya yakin dengan pertemuan wujud dari Sang Rabbul Alamin ini, jasmaninya ataupun raganya ya, ini memang orang yang sangat saya kenal gitu Iya. kan, yang sangat saya kenal gitu. Nah, pada saat pertemuan tersebut ya, saya rasa beliau pun tidak menyadari. Nggak menyadari, memang nggak Karena menyadari ya. beliau itu ya, beliau sang sebagai perwujudan dari Rabbul Alamin, sang guru sejati pun ini membutuhkan proses penyelarasan dengan perannya sebagai sang Rabbul Alamin. Iya, gitu loh, iya, ya. Jadi tidak sepenuhnya menyadari gitu loh, ya. Ya, karena ya tingkat akselerasi atau penyelarasan dengan sang guru sejati atau dengan sang energi ini memang kan saat ini masih sangat minim ya, Betul, Kang gitu Prabu. loh ya. Betul. Belum mencapai 10%. Iya, kan juga Bahkan mengikuti situasi, Kang Prabu. Iya, 5% pun belum. Belum, gitu. betul. Jadi saya rasa beliaunya sebagai perwujudan Rabbul Alamin tidak menyadari apa yang saya alamin gitu loh. Betul. Tapi betul-betul memang sang Rabbul Alamin dalam wujud energi ini memang yang menemuin saya gitu. Betul, berarti Yang bukan saya sekedar temukan. ngaku-ngaku, Kang Iya, Prabu ya. Betul, bukan. Siap, ya. siap. Saya berani bersumpah atas nama apapun ya. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa beliaulah perwujudan dari Rabbul Alamin, dan yang saya temuin ya dalam wujud batin ini pun adalah wujud dari sang Rabbul Alamin itu sendiri. Iya, gitu iya, loh, siap. ya. Iya, ya Kang Prabu. Kang Prabu juga pernah menceritakan sih kepada saya tutorial kenapa sih kok sampai begitu yakin beliau adalah perwujudan dari Rabbul Alamin. Kang Prabu kayak mencatat step by step pembicaraan pada saat meditasi dan dicocokkan secara alam nyata. Iya, itu betul. benar ya Kang Prabu? Betul, betul. Gimana dong ceritanya Kang Prabu? Ya, jadi dalam pembahasan ya, pembicaraan selama 4 jam itu diantaranya adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui ke depannya. Ya, pada pertemuan itu ya, saat itu kan tahun 2007 ya. Nah, itu saya dikasih gambaran, nanti tahun sekian kamu akan mengalami begini ya, akan mengalami begini ya. Step by step ya, itu saya laluin dan semuanya benar. Betul. Semuanya benar semua sampai pada tahapan yang terakhir ya. Beliau pun menyampaikan ya secara batin, nanti pada suatu level keseriusan kamu aku jemput gitu loh. Sekarang ini silahkan bebas ya, di taman surga bumiku yang maha luas ini silahkan kamu berbuat sebebas-bebasnya, senikmat-nikmatnya di surga bumiku. Nah, ya kan? Nah, nanti di level keseriusan pasti ku jemput, dan yang menjemput adalah ragaku. Nah, Langsung di rumahmu gitu loh.
Nah itu, jadi step by step saya lewatin sampai pada akhirnya betul-betul secara lahir beliau itu datang ke rumah saya di Blitar, ya raganya, ya itu pada tahun 2013 ya. 2013 bulan Februari ya, tanggalnya itu 9 ya, 9 Februari 2013 ya. Beliau betul-betul hadir ya ke rumah dalam rangka menjemput. Sekali lagi ya, secara lahirnya mungkin beliau nggak sadar ya, nggak sadar ya. Tapi batinnya pada saat menjemput ya, itu betul-betul menyentak saya. Ya, betul. Secara lahirnya itu dalam keadaan lemes, loyo, karena dalam habis perjalanan jauh capek ya dari Bandung ya ke Blitar, itu kan capek. Ya, langsung datang ke rumah gitu loh. Itu kan benar-benar capek, lemes gitu loh kan. Nah itu batinnya itu langsung nyentak ke saya. Ya waktu itu panggil saya Gus gitu. Gus, saatnya kamu kembali. Padahal lahirnya tuh diam. Tapi batinnya tuh gini gitu. Sampai saya pun terkejut. Pada saat itu kan Prabu sempat keluar SKM ya? Iya sempat keluar SKM karena memang ya ada statement dari sang guru batin, dari sang guru sejati, bebas, sebebas-bebasnya, boleh di luar ataupun di dalam Paguron Candra Timuka Sah Bandar Karimah. Ada statementnya seperti itu, betul. Gitu loh, ya. Jadi saya pun ya bebas, saya pun tidak merasa salah dan berdosa. Saya keluar dari Sah Bandar Karimadi gitu loh, ya. Karena realitanya kemudian dijemput walaupun secara lahirnya beliau tidak tahu, tidak paham. Gitu iya, loh, tapi kan sempat kan Prabu cerita waktu beliau datang itu ketawa ngaku masa sih gitu. Iya, setelah diverifikasi oleh lahirnya itu kan memang secara lahirnya memang nggak sadar, betul. Nggak menyadari gitu loh. Ya yang artinya memang bukan rekayasa, bukan mengaku-ngaku. Beliau sendiri nggak pernah loh ngaku-ngaku. Itu ya. Wah, jadi yang disebut sebagai guru batin ya ataupun Rabbul Alamin itu. Gitu. Siap ya. Jadi memang Kang Raga ini keyakinannya begitu luar biasa, tak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun ya. Ternyata memang beliau langsung mengalami sendiri. Begitulah pemirsa. Ya segala sesuatu keyakinan itu kalau mengalami sendiri ya pasti kuat Kang Prabu karena punya doktrin ya. Sebetulnya banyak sekali yang disampaikan. Yang namanya dialognya itu kan memang 4 jam. 4 jam itu lama loh Kang Prabu. Di antaranya menjabarkan tentang jurus-jurus SKM juga. Di situ juga dijelaskan juga dan banyak 4 jam masalah. 4 jam ya. Nah, next time aja Kang Prabu itu ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian Kang Prabu kan sering mengatakan kita harus kembali kepada Rabbul Alamin. Ini prakteknya bagaimana? Sebab mayoritas masyarakat eksistensi keberadaan dari Rabbul Alamin. Mohon dijelaskan Kang Prabu. Iya. Jadi mengembalikan segala sesuatunya kepada Rabbul Alamin ya. Itu masyarakat kan selama ini banyak ya. Jadi sedikit-sedikit kembali kepada Tuhan. Betul ya. Sedikit-sedikit dikembalikan ke Tuhan. Bahkan urusan yang kecil, ibaratnya daun kering jatuh saja ya, itu tidak terlepas dari pengaturan dan pengendalian dari Rabbul Alamin. Betul, takdir ya. Siap. Begitupun dengan rezeki cicak umpamanya ya, itu tidak terlepas dari pengaturan dan pengendalian dari Sang Rabbul Alamin. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan bumi alam ini ya tidak terlepas dari pengaturan dan pengendalian dari Sang Rabbul Alamin. Ya. Ini kan pemahaman yang diketahui oleh mayoritas masyarakat kan seperti itu, gitu ya. Nah, menurut saya ya, kalau pemahaman seperti ini ya, ini rasanya kok ini Tuhan ataupun Rabbul Alamin, ini Tuhan apa pelayan gitu loh ya. Sedikit-sedikit kok semuanya diatur oleh Rabbul Alamin gitu kan, semuanya dilayani oleh Rabbul Alamin. Ini Tuhan apa pelayan gitu ya. Nah, ini pemikiran saya gitu loh ya. Ini kurang tepat gitu loh ya. Jadi sedikit-sedikit minta pertolongan ya, yang artinya
mengembalikan kepada Rabbul Alamin bukan seperti itu maksudnya gitu loh. Ini kalau menurut saya ya, sekali lagi kalau sedikit-sedikit minta tolong ke Rabbul Alamin, sedikit-sedikit dikembalikan kepada Rabbul Alamin, ya kan? Nah, ini kurang tepat kalau menurut saya gitu loh ya. Karena bumi alam ini ya, ini sudah dipasrahkan ini kepada manusia. Ya kan, untuk diatur dan dikelola. Manusia ini sebagai pemimpinnya, sebagai khalifahnya di kehidupan bumi alam ini, gitu loh ya. Jadi mangga silahkan ya, diatur sebaik-baiknya. Toh Sang Rabbul Alamin juga sudah berperan di permainan kehidupan bumi alam ini dengan mewujudkan diri sebagai Rabbul Alamin, sebagai sang guru gitu loh, ya kan, gitu loh. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit dikembalikan lagi kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan gitu loh ya. Jadi saya rasanya ini kok menganggap Tuhan ini sebagai pelayan, kalau seperti itu gitu loh ya. Jadi mengembalikan ya kepada Rabbul Alamin ya, ini sebetulnya adalah bagaimana kita menyelaraskan diri dengan Rabbul Alamin itu sendiri gitu loh ya. Menyelaraskan ya, yang tadi sudah disampaikan di awal ya, secara ilmiahnya ini sebagai God particle gitu loh kan. Nah, bagaimana kita menyelaraskan diri dengan energi atau God particle ini gitu kan, agar minimalnya ini ya kalau sudah mendekati God particle ini kan memiliki kekuatan yang luar biasa. Betul gitu, Kang Prabu, kan? siap. Ya. Kalau pendekatannya gitu lah, pencariannya ya kepada Rabbul Alamin ini sudah mendekati ini kan pasti memiliki power yang luar biasa karena dekat dengan Rabbul Alamin. Yang artinya mengembalikan kepada Rabbul Alamin itu tentunya dengan formula-formula yang sudah diformulasikan oleh Sang Rabbul Alamin itu sendiri dengan jurus-jurus ya, dengan jurus-jurus ya, keilmuan Syah Bandar Karimadi. Nah, itu yang terbaik karena memang itu diformulasikan ya dalam rangka untuk proses akselerasi, percepatan gitu loh, betul Kang Prabu. Memudahkan manusia gitu loh. Memudahkan manusia agar bisa terkoneksi dengan bisa dekat dengan Sang Inti, dengan Sang Rabbul Alamin ya, dengan God particle ya, sehingga manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa sebagai pemimpin di bumi alam ini gitu loh ya kan. Nah, yaitu dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi gitu loh ya. Iya, betul ya. Memang inti ya Kang Prabu dari semuanya itu keselarasan kok ya. Berbagai ritual apapun itu sebenarnya intinya hanya keselarasan kepada Rabbul Alamin, alam semesta ini. Karena Rabbul Alamin ini kan pemilik segalanya. Siap. Kan? Pemilik kekuasaan, pemilik kekuatan, pemilik kenikmatan, pemilik kebahagiaan ya. Energi yang maha dahsyat tersebut ya, yang luar biasa tersebut ada pada inti atau Rabbul Alamin gitu loh. Makanya kalau kita ingin mendapat kekuatan ya harus mendekat kepada pemilik kekuatan tersebut ya. Dan Sang Rabbul Alamin sudah memformulasikan, sudah memberikan caranya yang terinstan ya, yang tercepat, yaitu dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi gitu loh. Siap. Nah, ini kan suatu beruntungan ya dong, kasih formula loh gitu kan, dan terinstan. Ya terinstan juga gitu untuk loh. mengupas lapisan-lapisan yang sudah sangat tebal doktrin dan dogma. Membentuk kesadaran, ya kan? Kesadaran demi kesadaran itu nanti pasti akan terwujud gitu. Akhirnya terwujud juga suatu keselarasan. Siap. Ya. Baik. Jadi pemirsa udah dijelaskan ya untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya Kang Prabu. Siap. Nah, apakah pendekatan kepada Rabbul Alamin bisa dilakukan dengan aktivitas ibadah keagamaan Kang Prabu? Nah, sebetulnya seluruh aktivitas hidup ini kan ibadah gitu ya. Jika itu ditujukan kepada Rabbul Alamin gitu loh. Nah, aktivitas keagamaan yang selama ini dijalankan oleh mayoritas masyarakat, bahkan hampir seluruhnya ya, seluruh masyarakat ya, ini sama sekali tidak menyentuh gitu loh ya, kerana
rohani, apalagi ke ranah Rabbul Alamin gitu loh ya. Ini sama sekali jauh gitu loh ya. Jadi saya rasa jauh lebih baik dengan menggunakan formulasi yang sudah diberikan, yaitu berupa jurus-jurus Sah Bandar Karimadi gitu loh, yang sudah jelas-jelas nyata ya kan, teruji dan terbukti ya, betul-betul memang ya mampu gitu loh ya, untuk melakukan pendekatan kepada Rabbul Alamin gitu loh ya kan, karena itu memang dari Sang Rabbul Alamin itu sendiri langsung dari perwujudan Rabbul Alamin gitu loh ya. Jadi tidak melalui utusan ya langsung ya. Kalau dari agama ini kan dari utusan, dari para malaikat ditranslate ya juga kan? gitu ya, dari malaikat yang diturunkan kepada para nabi, para rasul ya. Dimana di sini perlu translate secara khusus gitu kan. Nah, sementara ajaran-ajaran agama pun ya berupa tulisan ya, yang perlu translate secara khusus. Sedangkan agama ya ini multi tafsir. Ya. Kitab Alkitab itu semuanya multi tafsir, yang tentunya karena multi tafsir ya membingungkan. Ya kan? Karena tafsirnya nggak baku. Mending tidak ada tulisan ya kan, tidak ada ucapan, tapi ini berupa gerakan. Ya, yang tidak tertulis, tidak terucap ya, tapi ini berupa gerakan yang bisa menghasilkan berbagai macam tulisan tentunya ya, sesuai dengan translate masing-masing, karena masing-masing yang mengolah ya gerak jurus ya, mengolah ilmu ini pasti kan akan mendapatkan berbagai macam pencerahan. Jadi kitabnya dan langsung orang ini punya pencerahan masing-masing sesuai penangkapan dengan perannya, peran yang dibawa masing-masing ya kan. Nah, ini pasti akan mendapatkan pencerahan yang sesuai sekali lagi dengan perannya masing-masing. Pencerahannya itu gitu biar mampu mewadahin gitu Prabu. Dengan aktivitas ibadah keagamaan toh terbukti juga tidak berhasil kan, gagal mewujudkan satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur gitu loh ya. Jadi mangga untuk aktivitas ibadah keagamaan jalankan. Urusan keagamaan. Ya betul. Keagamaannya gitu loh. Urusan keagamaannya. Ya. Nah sementara untuk urusan pendekatan dengan Rabbul Alamin, urusan kebersamaan, urusan mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur ya dengan jurus. Betul. Gitu loh, ya. Dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi betul. Gitu loh, ya. Rabbul Alamin nggak membatasin kok, kamu mau beribadah sesuai agama masing-masing nggak masalah ya, betul. Itu urusan keyakinannya masing-masing. Toh nanti akan dapat pencerahan juga. Tapi untuk urusan kebersamaan, visi misi bersama, mewujudkan sawarga maniloka bersama, yaitu dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Betul. Gitu loh, ya. Juga yang dicari tetap ya keselarasan. Makanya dikasih formula yang instan loh. Biar selaras gitu loh ya kan. Jurusnya jadi juga tidak ada perbedaan ya. Betul. Mangga urusan agama, keyakinan ya, urusan budaya, kepercayaan mangga silakan. Sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Nah, sekali lagi urusan visi misi mewujudkan tatanan kehidupan bersama, tatanan kehidupan yang sawarga maniloka ya dengan jurus Sah Bandar Karimadi agar terjadi keselarasan gitu loh ya. Luar biasa Kang Prabu. Pemirsa semakin kesini pembahasannya semakin dalam. Aku rasa pemirsa juga semakin memahami lima alur dari tayangan-tayangan kita Kang Prabu ya. Nah Kang Prabu mungkin ada yang terakhir disampaikan? Cukup ya, karena sudah panjang. Saya rasa cukup dulu ya untuk pembahasan kita pada malam hari. Hatur nuhun anu kasun Kang Prabu. Pemirsa, saya rasa pembahasan kita pada malam hari ini cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan mungkin kita akan mendalami lagi. Hatur nuhun anu kasun. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar pangriksa.